Saya bersyukur ibadah sore ini begitu ramai ya. Kita berarti tidak salah kita pindahkan ibadahnya ke ibadah sore. Karena tadi pagi saya juga khotbah di SOA dan mereka bahkan mulai dengan telat karena banyak orang yang belum bangun pada telat ke gereja jam 10. Dan karena itu sampai ibadahnya mulai terlambat, saudara. Sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada awal tahun 2023. 3 tahun terakhir tidak gampang sama sekali. Kita punya pandemi, kita punya bahkan ada peperangan di dunia, kita punya tantangan ekonomi. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan belum selesai, betul? Tuhan akan terus menyertai kita sampai akhir tahun 2023. Dia akan terus menyertai kita, menolong kita melewati semua tantangan. Karena sekali lagi kita percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang nyata bagi kita. Amin. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara mengenal tema gereja kita sepanjang tahun ini, yang berarti adalah all things new atau segala sesuatu baru, saudara. Dari sebuah ayat dalam Wahyu dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Itu yang menjadi dasar kita, yang menjadi spirit kita sepanjang tahun 2023 nanti. Dan di ibadah pertama di tahun 2023 ini, saudara, ada 3 pembaruan yang saya ingin saudara tahu di awal tahun ini. Untuk gereja kita khususnya, saudara. Yang pertama adalah, ini mic-nya kecilin dikit, supaya nggak terlalu bergaung. Yang pertama adalah kita melakukan perubahan sinode, saudara. Kalau saudara tahu bahwa gereja kita ini sudah cukup tua. Kita udah berdiri pada tahun 1958, dan berarti usia kita di tahun ini adalah 65 tahun, puji Tuhan, gereja kita, gereja Fu Im Tong. Dan kita berdiri tahun 58, lalu pada tahun 88 kita punya sinode sendiri, namanya Sinode Gereja Kristen Injili Palembang. Tapi kita bergabung dengan Sinode GKBJ dari tahun 90 sampai tahun 2022, saudara. Nah di akhir tahun kemarin, kita mengundurkan diri dari Sinode GKBJ karena kita mau memakai kembali sinode yang kita punya sendiri, yaitu Sinode GKIP. Itu yang terjadi, yang perlu saudara tahu dulu. Ini kita udah bicara banyak di pertemuan para pemimpin, para senior gereja, para pelayan volunteers, kita udah ngomong. Dan hari ini saya memberitahukan pada semua jemaat ini yang terjadi di awal tahun buat kita semua. Yang kedua adalah, pembaruan yang kedua adalah kita punya visi yang baru, dan kita juga punya nama yang baru. Jadi karena kita sudah tidak lagi berada dalam Sinode GKBJ, kita nggak bisa lagi pakai nama GKBJ Palembang tentu saja. Dan kita punya nama baru, namanya adalah Good Friends Community Church. GFCC Fu Im Tong. Kalau yang susah sebut GFCC gampang, sebut aja Fu Im Tong, sama aja saudara. Oke, nggak usah pusing. Pokoknya gereja kita tetap Fu Im Tong. Dan saudara tidak perlu bingung, kita bikin gereja baru ya? Tidak. Gerejanya nggak baru. Ini sebuah gereja yang sama, dengan sejarah yang sama, berdiri tahun 58, ulang tahunnya 2 Februari 58, hamba Tuhan saudara sama, majelisnya sama, pengurusnya sama, yang berubah cuma nama gereja kita. Jadi Good Friends Community Church. Nah, mengapa sih kita harus pakai nama baru? Lagi adalah begini, ini yang menarik. Kalau saudara lihat di Alkitab, setiap kali ada seseorang yang Tuhan kasih visi yang baru, panggilan baru, Tuhan suka berikan nama baru kepada orang tersebut. Oke, ini kekecilan, besar dikit kalau gitu, saya jadi susah. Oke, yang pertama adalah kalau saudara ingat di perjanjian lama, ada yang namanya Abram, lalu dia dipanggil Tuhan untuk kepada tanah perjanjian, lalu namanya berubah menjadi Abraham. Oke, saudara tahu itu, istrinya bernama Sarai, berubah menjadi Sarah. Setelah didapatkan panggilan baru, visi baru daripada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ada seseorang bernama Saulus, yang bahkan menjadi pembunuh jemaat, saudara. Lalu setelah dia bertobat, dia menjadi penginjil, namanya berubah menjadi Paulus. Ada Simon, yang penakut, yang ngomongnya besar, tapi begitu dikejar orang dia lari, tapi Tuhan ubahkan dia, namanya jadi Petrus. Ada satu lagi di perjanjian lama, ada Yakub yang namanya berubah menjadi Israel karena Tuhan berikan nama baru kepada dia. Setiap kali ada visi baru, ada panggilan baru Tuhan berikan pada kita.
Dan karena itu gereja kita bernama Good Friends Community Church. Dan saya ingin kita semua hari ini, kita melihat dasar firman Tuhan yang kita punya. Mengapa namanya Good Friends, saudara? Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 15, ayat 12 sampai 15. Yohanes 15, ayat 12 sampai 15. Saudara boleh buka di handphone saudara, dan biasakan saudara bisa tandain ayat itu. Saya berharap saudara nanti sebelum saudara tidur, nanti malam saudara bisa baca kembali. Nanti di komsel saudara bisa bahas kembali. Dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita bakal baca bergantian saudara ya. Saya baca 12, 13, bergantian sampai ayat 15. Ini perkataan Yesus, Tuhan berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah ayat 15 ini menarik saudara. Ayat 15 Tuhan ngomong sama kita begini, bahwa aku tidak sebut kamu lagi sebagai hamba. Karena biasanya di dalam hubungan sebuah agama, antara Tuhan yang disembah dengan pengikutnya itu adalah seperti hubungan antara pengikut dan tuannya. Seperti pengikutnya adalah budak, hamba daripada Allah yang diikutinya. Jadi orang itu bakal nurut karena Tuhan itu lebih besar dan pengikut kita itu lebih kecil. Atau kita takut kepada Tuhan kita, dan karena itu kita nggak punya pilihan lain selain tunduk kepada Allah karena kita takut dengan Dia. Tapi Tuhan Yesus ngomong begini, di dalam kekristenan, kalau kamu jadi pengikut Kristus, kamu tidak aku sebut lagi sebagai hamba. Aku sebut kamu sebagai sahabat. Karena apa? Karena begini, memang Tuhan pengen bangun hubungan dengan kita, tidak berdasarkan ketakutan, tetapi berdasarkan kasih setianya. Amin, saudara? Amin. Tentu saja kita tidak punya sahabat yang kita takuti, betul? Cia punya teman, sahabat yang kamu takuti? Enggak kan? Kalau dengan sahabat tentu saja kita bahkan bisa sebut nama dia dengan apa saja. Yang kita nyaman, dia nyaman. Selama dia nggak marah, nggak apa-apa, betul? Betul? Dengan teman dekat tentu saja kita tidak perlu takut kalau dia bakal komplain tentang sesuatu kalau kita lagi bercanda. Betul? Tidak ada batasan, dan itu yang Tuhan mau kita miliki dengan Dia adalah kita menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, sahabat dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai teman baik. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan teman baik. Betul? Sahabat itu adalah teman baik, teman dekat, dan karena itu ayat inilah yang menginspirasi kita punya nama gereja adalah Good Friends Community Church. Dengan visi kita semua menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, dan tentu saja kita juga harus menjadi teman baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena saudara perlu tahu faktanya begini, kalau saudara cukup lama hidup saudara bakal menemukan bahwa tidak semua orang itu adalah teman yang baik. Setuju? Setuju? Tidak semua teman itu adalah teman yang baik bahkan. Betul? Ada orang-orang, ada teman bahkan yang tidak sungguh-sungguh mengasihi kita. Ada teman yang hanya mencari kita saat dia butuh. Betul? Ada teman yang memanfaatkan kita untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ada teman yang suka menjelek-jelekan kita di belakang, tetapi memuji-muji kita di depan. Betul? Ada teman yang hanya tahu mengambil daripada kita, tapi tidak pernah memberi kepada kita. Ada teman yang selalu ingin senangkan dirinya sendiri, tapi tidak pernah pikirkan kesenangan orang lain. Tentu saja, yang demikian bukan teman yang baik. Berbeda dengan Tuhan, Tuhan mau Dia menjadi sahabat kita, menjadi good friend-nya kita yang paling utama. Tetapi sekarang faktanya begini, dalam sebuah persahabatan selalu berlaku dua arah, bukan cuma satu arah. Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Tapi kalau kamu mau jadi sahabatnya Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Ayat 14 Tuhan berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa?
yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 14. Tuhan bilang begini, kamu adalah sahabatku, teman baikku, good friendsku, kalau kamu buat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu apa perintah Tuhan bagi kita? Ayat 12, sederhana sekali Tuhan ngomong begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bilang begini, kamu mau jadi sahabatku? Oke, lakukan apa yang kuperintahkan. Dan perintahnya adalah apa? Yaitu kamu harus mengasihi orang-orang seperti aku telah mengasihi kamu. Saya mau tantang saudara sore hari ini. Saudara lihat dulu kanan kiri saudara. Saudara lihat depan belakang saudara. Saudara pastikan, saudara bisa tidak mengasihi orang-orang itu yang saudara lihat sekarang. Saudara mampu tidak, saudara mau tidak mengasihi orang-orang yang ada di ruangan ini sekarang. Orang-orang yang di sekitar saudara tiap hari. Saudara mau tidak? Karena Tuhan berkata begini, kalau kamu mau jadi sahabatku, kita hanya bisa menjadi teman baiknya Tuhan, good friend-nya Tuhan, waktu kita menjadi good friend bagi sesama kita juga. Karena seseorang yang baik, dia bakal baik kepada semua orang, dia nggak bakal pilih-pilih kepada siapa dia baik. Betul? Saudara bayangkan begini deh, saudara bayangkan begini. Kalau saudara punya teman dekat, sahabat, yang cuman baik sama saudara. Oke? Ini contoh nyata nih, Musa Mimi ini sahabat saya. Saya kenal dia dari kecil sudah. Kita udah berantem dari kecil. Sampai hari ini kita masih berantem juga. Saudara. Tapi kita teman baik. Betul? Begitu dia bayarin saya makan, semua selesai, saudara. Itu rahasianya, biasanya. Atau saya telepon dia, suruh kita gantian bayarin makan. Tapi saudara perlu tahu, kalau misalnya Musa Ming teman baik ini cuman baik kepada saya, tapi dia kejam kepada orang lain, dia bengis kepada orang lain, dia egois kepada orang lain, kira-kira saya bakal ngerasa aneh nggak? Kalau dia kejam sama istrinya, tapi baik sekali sama saya. Dia murah hati sama saya. Tapi dia bengis, egois, kejam, pelit kepada orang-orang lain. Menurut saudara, saya bakal ngerasa ada sesuatu yang salah tidak? Aneh kan? Betul? Kita pasti berpikir ada yang salah. Kalau saudara punya teman dekat yang cuma baik kepada saudara, lalu dia jahat sekali kepada orang lain, pasti saudara bertanya-tanya, betulkah dia ini orang yang baik? Betulkah dia tulus? Betulkah ini layak dilakukan? Dan saudara bayangkan begini, kalau saudara mengaku sahabatnya Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan saudara teman baiknya Tuhan, saudara rajin pelayanan, saudara rajin kasih persembahan, saudara rajin beribadah ke gereja, tetapi Tuhan lihat saudara cuman baik kepada dia, tapi tidak baik kepada orang-orang di sekitar saudara, kira-kira Tuhan keberatan tidak? Kira-kira Tuhan bakal pertanyakan tidak, betulkah kita adalah orang yang baik atau kita cuma ada maunya? Itu yang Tuhan mau daripada kita, bahwa kita jadi teman baiknya Tuhan, waktu kita juga menjadi teman baik bagi sesama kita, di sekitar kita setiap hari. Ada amin? Amin? Yang kedua saudara, tentu saja teman baik itu bukan untuk diri sendiri. Good Friends Community Church, GFCC dipanggil bukan untuk menjadi sebuah social club atau klub sosial yang tertutup. Saya berharap saudara tidak keberatan kalau ada banyak orang baru mau berada di sini bersama dengan saudara. Saya berharap saudara tidak keberatan kalau ada orang-orang baru masuk ke gereja ini, masuk ke komsel saudara. Saya berharap saudara nggak berkata, kami udah nyaman, jangan masuk lagi, nggak enak nantinya. Kami udah nyaman, ada orang baru nanti buat kacau, jangan deh, gitu saudara. Saya berharap kita semua semangat, kita semua bersuka cita. Kalau lihat Ko Teddy dari tadi sibuk ngurusin nambahin kursi, saudara, betul? Atau saudara keberatan, gara-gara ada orang naik, jadi Ko Teddy-nya repot nambahin kursi. Saya berharap saudara tidak keberatan bahwa ada banyak orang baru bisa kenal Tuhan, karena saudara perlu tahu begini.
Kita harus menerima orang-orang dengan sungguh-sungguh karena gereja kita, Good Friends Community Church itu punya visi bahwa setiap orang di dalam gereja kita bakal terlatih, terbiasa, terbudaya untuk ingat mengantarkan orang untuk kenal kepada Yesus sebagai sahabat dia juga. Amin? Amin? Saudara sudah punya Yesus sebagai sahabat saudara, sebagai teman dekat saudara, sebagai teman baik saudara. Tapi saudara perlu ingat, visi kita adalah Yesus bukan cuma untuk diri saudara saja. Amin? Saudara harus mengantarkan orang lain untuk mengenal Tuhan sebagai sahabat dia juga. Itu tugas kita. Kita bisa memimpin orang, mengantar orang kepada Yesus lewat perkataan kita setiap hari yang membangun dan bukan merusak. Bukan melecehkan, bukan merendahkan orang lain, bukan mengutuki orang lain. Kita bisa memimpin, mengantar orang kepada Yesus lewat perbuatan kita. Menjadi kesaksian hidup kita bahwa kita itu adalah orang yang penuh kasih. Gak pelit. Yang berkati orang lain. Kita bisa mengantar orang kepada Yesus. Supaya mereka kenal Yesus juga sebagai sahabat mereka dengan cara berbagi kebenaran. Seperti ayat 15 tadi mengatakan begini. Yesus ngomong begini. Aku adalah sahabat kamu. Dan karena itu aku berikan semua yang aku tahu dari Bapa, semua kebenaran dari Bapa, aku sampaikan kepada kamu dengan gak ada yang ditutupin. Dan kita juga sekarang, setiap kali saudara dapatkan firman Tuhan, apalagi di zaman sekarang yang begitu gampang ini untuk sharing, di sosial media, di internet, saudara bisa sharing. Mari saya dorong saudara untuk berbagi kebenaran yang saudara sudah terima kepada orang lain dengan banyak cara yang ada pada zaman ini. Nanti saudara kita bakal bicara ini lebih detail di ke depan satu persatu karena ini misi gereja kita saudara. Kita mau mengajar orang untuk mencintai Yesus secara nyata setiap hari. Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma di gedung gereja kita cinta Yesus dengan nyata, tapi setiap hari di luar gedung gereja. Saya berharap orang-orang bisa lihat saudara dan orang-orang berkata, dia ini cinta Tuhan. Orang lihat saudara, dia bisa berkata, dia cinta Tuhan. Di kantor saudara, di tempat saudara kuliah, di tempat saudara bekerja, di rumah saudara, orang bisa lihat, orang ini cinta Tuhan karena lihat saudara. Mengapa itu penting saudara? Karena sekali lagi, saat orang Kristen mencintai Yesus secara nyata setiap hari, banyak orang akan tertarik untuk mengenal Yesus, untuk dipimpin mengenal Yesus, dan mereka bakal tertarik bukan karena ditarik-tarik, dipaksa-paksa, diiming-imingi, dijanjikan sesuatu, tapi karena mereka memang lihat Yesus itu menarik lewat hidup saudara. Amin? Amin? Kalau itu yang terjadi, saudara perlu tahu, kita tidak perlu banyak lakukan yang namanya KKR. Kita nggak perlu lakukan banyak yang namanya sibuk bikin apa saudara di gereja kita. Yang orang perlu lihat cuma adalah hidup kita menarik karena Yesus di dalam saudara itu nyata setiap hari. Amin? Amin? Saya berharap saudara, saya udah ceritain beberapa kali. Saya suatu waktu pernah khotbah di Surabaya. Lalu ada anak muda yang temenin saya di sana. Itu kelihatan dia punya uang. Dia bukan orang yang nggak punya uang. Mobilnya bagus. Dan dia waktu dalam gedung gereja, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia kasih persembahan. Dia melayani. Saya lihat dia, saya kagum dengan hidup dia. Anaknya masih muda, umur 30-an. Tapi waktu akhirnya sudah selesai pelayanan, kami makan siang. Sudah selesai makan siang, dia keluar parkir. Dia bayar 5.000 ke tukang parkir. Lalu ke tukang parkirnya cuma kasih kembalian 2.000. Yang artinya kurang berapa? 1.000. Dan gara-gara 1.000 itu, tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata kotor sama tukang parkir. Kata-kata kebun binatang sama tukang parkir, lalu moodnya benar-benar berubah dari yang tadi sangat rohani tiba-tiba jadi sangat tidak rohani, hanya gara-gara 1.000 rupiah.
Waktu dia udah jalan, dia udah tenang, baru saya ngomong sama dia begini, kamu tahu, yang kamu lakukan di gedung gereja tadi, itu semua nggak ada gunanya. Karena akhirnya gara-gara Rp1.000, kamu melakukan sesuatu yang mencela nama Tuhan, bukan meninggikan nama Tuhan. Orang nggak bakal mau lihat siapa Yesus, cuman gara-gara masalah kurang 1.000 tadi, kita marah-marah. Lalu saudara, saya berharap sekali lagi, ini mimpinya kita. Dimanapun kita berada, setiap hari, orang bakal lihat saudara, dan tertarik dengan Yesus. Tanpa perlu saudara dikit-dikit ngomong shalom, dikit-dikit ngomong damai sejahtera, dikit-dikit ngomong soal Roh Kudus, tapi orang cuma perlu lihat karakter saudara, kesabaran saudara, kasih saudara yang nyata, dan orang bakal bisa lihat, oh kau ini cinta Tuhan nih, luar biasa. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara, sebagai sahabatnya, teman baiknya Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Amin. Nah, tadi saya sebutkan ada 3 pembaharuan yang kita mau lakukan di gereja kita tahun ini. Mari saudara, kita sudah berubah sinode, kita berubah visi, kita berubah nama, kita punya nama yang baru. Ada satu lagi yang kita perlu doakan, adalah kita berdoa. Tentu saja bahwa pembangunan gedung ibadah yang baru nanti bisa segera dimulai. Amin. Kita berdoa untuk izin yang sedang diproses, kita berdoa untuk kecukupan dana, kita berdoa untuk tim pembangunan yang bekerja, supaya itu bisa disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan satu boleh berlangsung dengan sesuai dengan perkenan Tuhan. Saya berdoa saudara, sekali lagi, kita berharap punya gedung ibadah yang baru, bukan supaya kita kelihatan lebih keren, bukan supaya panggung itu kelihatan lebih besar, bukan supaya lightingnya lebih cantik, bukan itu. Tapi karena kita dipanggil Tuhan, sekali lagi, untuk mengajak orang-orang kenal Yesus sebagai sahabat mereka. Itu yang mau kita lakukan. Saya berharap kita nggak perlu lagi tiap tahun mikirin nanti sewa gedung di mana ya Natalia, karena tempat ini nggak cukup. Tapi sekali lagi saya bersyukur hari ini, sore ini, ibadah kita begitu banyak orang, sampai kota ini kerepotan. Tapi saya bersyukur saudara datang hari ini, karena saudara mau menjadikan Yesus sebagai teman baik saudara, dari awal tahun sampai kepada akhir tahun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami bisa dengan nyata mengasihi Tuhan setiap hari. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat apapun yang kami lakukan dengan mata, tangan, kaki kami, semua menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan dengan nyata. Menunjukkan bahwa kami menghormati Tuhan dengan luar biasa. Bahwa kami mengagungkan Tuhan, bukan cuma dengan pujian, bukan cuma dengan lagu, tetapi dengan segenap perbuatan kami mengagungkan, memuliakan Tuhan kami. Tuhan tolong kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami bisa menjadi teman baiknya Tuhan, dengan menjadi teman baik bagi orang-orang lain. Berikan kepada kami kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang penuh melimpah, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kami bisa menjadi teman baik yang memberkati orang-orang sekitar kami, memberkati kota Palembang, bahkan memberkati dunia ini. Tuhan tolong kami melakukannya, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan, dan kami percaya waktu setiap kali kami dipanggil, kami bakal diperlengkapi Tuhan, kami bakal dikuatkan Tuhan, kami bakal disempurnakan oleh Tuhan, karena Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa surga, berkati juga dalam setiap kehidupan kami. Biarlah tahun ini hal-hal baru bukan cuma terjadi dalam gereja kami, tetapi juga dalam kehidupan kami semua. Tuhan akan berikan banyak berkat baru, harapan baru, pertolongan baru, hikmat baru kepada setiap kami, sehingga kami bisa terus merasakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu nyata, Tuhan itu berdampak nyata dalam kehidupan kami. Kami menunggu Tuhan bekerja, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan kami rindu dipakai untuk memuliakan Tuhan lebih hebat lagi. Terima kasih Bapa surga, nyala kami dalam terusnya berdoa. Amin.